Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, sepekan lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini waktu dan momentum yang tepat untuk saling bermaafan, melepas amarah dan dendam. Pas banget nih untuk tema kita hari ini, karena kadang kita bermaafan, yes, tapi cuma di mulut aja. Amarah dan dendam yang ada di hati nggak benar-benar bisa dilepaskan. Gimana sih caranya agar kita benar-benar bisa tulus, bisa ikhlas melepaskan amarah yang ada di dalam hati? Nanti kita akan bahas, kita kupas tuntas hari ini bersama psikolog kita. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan mental. Yang pertama adalah journaling bisa mengurangi stres. Jadi kadang-kadang kalau kita kondisinya stres karena satu hal yang nggak terstruktur gitu. Kita bingung mau mengerjakan sesuatu dari mana, awalnya yang mana dulu, apa yang mudah dulu atau yang sulit dulu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, kayaknya semuanya berantakan. Nah, ketika di jurnal, katanya sih ini akan membantu kita untuk meredakan stres tadi. Paling enggak satu-satu masalahnya beres, satu-satu bisa kita checklist nih. Udah diselesaikan, sudah dirampungkan. Nah, caranya gimana? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah hewan peliharaan bisa membantu menjaga kesehatan mental. Kalau kita punya hewan peliharaan kayaknya ada yang unyu-unyu untuk dimainin gitu ya di rumah gitu ya. Tapi selain itu juga kayak ada satu rasa kasih baru untuk bisa kita bagikan. Apalagi yang mungkin para kaum jomblo yang nggak punya relasi untuk berbagi kasih atau rasa sayang. Ini kan bisa diungkapkan juga ke hewan peliharaan. Dan katanya juga bisa menambah motivasi hidup nih. Paling enggak ada goal hidup lah. Dalam satu hari kita punya tujuan, hari ini kita mau ngapain. Kita paling enggak harus kasih makan si hewan peliharaan, mau grooming dia, mau ajak main dia, mau bikin dia punya keterampilan baru gitu kan. Paling enggak sih itu bisa membantu kita meredakan stres, bisa bantu kita lebih happy. Tapi sejauh mana punya impact? Terus gimana nih kalau yang gak suka sama hewan? Apakah ada cara lain bisa beralih ke tumbuhan gitu ya? Nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makin tua makin jarang tertawa. Nah, bener gak sih? Banyak gak sih yang dulu kalau kayaknya anak kecil tuh cuma kalau kita sering lihat video ya, cuma ada yang disobek kertas aja gitu, dengar suaranya terus renyah ketawa gitu ya, atau mungkin ada suara babbling dari orang tuanya terus ketawa. Kayaknya receh gitu ya, semudah itu untuk ketawa. Atau mungkin menjelang remaja ada yang ngelihat cuma bakpao yang sebelum matang si choco chipsnya masih utuh, terus pas udah dikukus choco chipsnya meleleh kayak nangis gitu bakpaonya ya gitu ya. Itu juga dia ketawa gitu ya, sereceh itu. Tapi katanya makin tua makin jarang tuh ketawa, makin kayaknya semua humor nggak segitunya bisa bikin kita happy gitu ya. Bener nggak sih? Atau justru karena banyak lansia aja yang nggak dikelilingi support system yang baik, akhirnya dia nggak hidup dengan bahagia, akhirnya mereka jarang ketawa. Nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini. Oke. Selanjutnya adalah mindfulness membuat hidup lebih bahagia. Pernah nggak sih kita merasa kayaknya menyeruput teh di teras aja itu menjadi satu kegiatan yang membuat kita begitu bersyukur? Pernah nggak? Kalau pernah, Anda beruntung. Berarti Anda sudah bisa menerapkan mindfulness tadi. Anda bisa menikmati segala hal yang ada di sekeliling Anda. Seruputan teh, mungkin ada bunga di depan Anda, udara yang sejuk, dan itu membuat istilahnya kalau zaman sekarang tuh meromantisasi kondisi-kondisi yang ada di sekeliling Anda dan membuat Anda bahagia. Nah, apakah memang ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kalau bisa setiap hari dan bisa punya impact yang baik? Nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah sering menangis tanpa sebab. Wow,
pertanda gangguan mental. Bener nggak sih? Waduh, jangan-jangan ada masalah serius ya kalau kita sering menangis tanpa sebab. Atau jangan-jangan kita cuma ya oversensitif aja. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan seseorang punya rasa apa ya? Kok rasa emosi sedih tapi nggak tahu sebabnya apa? Atau mungkin dia sebenarnya memang punya masalah tapi dia pendam, akhirnya tertimbun, tapi dia nggak coba ungkapkan, ya akhirnya menjadi sedih yang terselubung gitu ya. Nanti kita akan tanyakan nih bersama psikolog kita hari ini, apa sih penyebabnya? Ini mitos atau fakta? Kita akan kupas tuntas setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas nih sedikit mitos atau fakta seputar kesehatan mental. Sekarang kita akan konfirmasi langsung bersama psikolog kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Mbak Vinandita Utari MPASI, psikolog CTCCG, psikolog dari Primadita Consulting. Langsung kita sapa. Halo Mbak Vina, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ketemu lagi nih kita nih ya. Hari ini kita bahas tentang kesehatan mental. Aku selalu seneng nih, selalu antusias kalau kita bahas tentang kesehatan mental. Yang pertama kita akan bahas mitos atau fakta dulu nih ya Mbak ya, yang mungkin masih salah kaprah dipahami atau dianggap oleh masyarakat. Yang pertama adalah journaling katanya itu bisa membantu kita meredakan stres. Nah, journaling ini sendiri mungkin masih banyak yang belum paham sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dengan journaling itu. Iya, journaling itu adalah salah satu cara untuk kita meredakan stres. Itu memang betul gitu ya. Jadi salah satu cara ya. Dibanding dengan cara-cara yang lain gitu ya, kan banyak cara ya. Ini salah satu cara yang paling mudah dan paling murah dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang pertama adalah tentunya dengan bantuan profesional, dengan bantuan konselor ataupun psikolog. Kita bimbing dulu biasanya di sesi-sesi awal pertemuan, kemudian klien kita berikan PR yang harus dilakukan di rumah untuk dilanjutkan. Nah, biasanya ada topik-topik tertentu saat journaling. Misalkan menuliskan hal baik tentang dirimu misalkan, atau tuliskan apa yang ingin kau capai, lalu tuliskan juga target-target kehidupan seperti apa yang kau impikan, lalu tentang best friends misalnya bisa juga kalau misalnya itu untuk topik remaja, sehingga memang cara itu membuat kerja otak menjadi lebih rileks, hati kita menjadi tenang dan juga pada akhirnya menjadi lebih damai. Jadi intinya ketika sedang dalam tekanan, mungkin daripada bingung harus ngapain gitu ya. Betul. Oke, coba tuliskan, uraikan apa sih yang saya rasakan, kenapa saya begini, kenapa lingkungan mungkin misalnya menjauhi saya atau apa, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala itu bisa kita tuliskan. Namun setelah itu bukan hanya menuliskan kenapa dan kenapa. Karena ketika kita menulis hanya kenapa begini, kenapa begitu, seolah-olah kita menyalahkan lingkungan. Betul. Yang baik adalah setelah kita tahu kenapa, lalu kita harus cari juga solusinya. Setelah saya tahu kenapa lingkungan menjauhi saya, maka saya harus melakukan langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan sebagainya. Oke, jadi kalau kita bisa analogikan yang tadinya berantakan nih ya, potongan-potongannya, kalau di jurnal tuh akhirnya bisa kita susun satu persatu dan kita bisa tahu akar masalah yang terjadi, yang bikin kita stres apa. Kadang-kadang kan orang stres tuh nggak tahu ya kenapa dia stres. Bahkan kadang dibilang, kamu kayak stres deh, nggak sadar kalau kita stres. Masa sih saya kayak happy-happy aja gitu ya. Oke, jadi kalau bisa memang untuk memulai journaling, butuh lah ya kita berkonsultasi dulu agar tahapan jurnalnya juga benar gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan tahapannya benar, insya Allah perjalanannya baik, goalnya juga bisa tercapai. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau hewan peliharaan bisa membantu jaga kesehatan mental. Nah, apa sih yang bisa dampaknya gitu dari hewan peliharaan untuk kesehatan mental kita? Ya, itu adalah fakta. Memang ketika kita mengurus makhluk hidup, apakah itu tanaman, apakah itu hewan peliharaan, itu kita punya semangat hidup.
Karena dalam benak kita setiap pagi, oh iya saya harus nyiram tanaman, oh iya kucingku belum aku kasih makan. Ada kewajiban yang masih aku harus lakukan gitu ya. Kemudian selain itu juga membangkitkan semangat, membangkitkan rasa percaya diri. Karena dia bisa ngerasa bahwa oh ya saya memang mampu mengurus gitu. Dan saya punya kemampuan untuk misalkan membeli makanannya. Kalau itu kepada hewan saya punya kemampuan untuk memelihara dengan baik. Atau misalnya belikan kandang dan sebagainya. Sehingga itu akan membuat orang merasa hidup itu lebih berarti dan bermakna. Dan memang pada akhirnya ketika orang itu misalnya dia suka sama tanaman, dia suka sama binatang peliharaan, itu akan merasa harga dirinya meningkat dan juga dia akan punya perasaan memiliki. Sehingga baik hewan peliharaannya pun akhirnya akan melekat kepada dirinya. Makanya tidak jarang kita juga melihat misalkan ada mobil baru datang, ini kucingnya dari jauh udah lari. Betul. Ya. Seperti dia udah ada sinyal, oh ini yang suka ngasih makan saya. Itu koneksi terjadi antara pemilik dan hewan peliharaannya. Jadi jangan kita ngejudge gitu ya, ketika kita ngeliat orang kok segitunya sih sama hewan peliharaan, kok mau sih ngeluarin uang sebanyak itu untuk hewan peliharaan, kita nggak tahu di sisi mana dia bisa meredakan stres dengan hewan-hewan peliharaannya itu, dan di sisi mana hewan peliharaannya bisa memberikan kebahagiaan untuk dia gitu ya Mbak ya. Jadi kita nggak tahu loh kebahagiaan orang tuh adanya di mana, jangan kita samaratakan dengan yang kita miliki gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah ini dia nih, makin tua katanya makin jarang tertawa. Aduh aku nggak mau tua nanti aku jarang ketawa. Emang bener ya Mbak, itu mitos atau fakta? Ya, ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Iya. Kenapa demikian? Karena memang ada penelitiannya, Mbak. Jadi memang ada penelitiannya tentang semakin tua itu semakin berkurang kemampuan untuk tertawa karena faktor kesehatan yang pertama, yang kedua faktor tekanan kehidupan, yang ketiga memang sudah tidak ada daya juang atau kemauan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin karena ada penyakit bawaan dan sebagainya. Misalkan karena ada sesuatu gitu ya, mungkin karena sakit ya, memang dia sudah tidak bisa lagi menerima stimulus-stimulus yang datang. Ya, misalkan kalau kita bicara lansia gitu ya, dia nonton TV, acaranya humor, tapi dia sudah tidak bisa mencerna stimulus yang datang, yang dia tonton. Sehingga yang seharusnya, oh kita ketawa lucu, ya dia hanya lihat. Itu yang pertama kalau masalahnya kesehatan. Yang kedua kalau masalah karena tekanan hidup, tuntutan hidup ya, memang itu akan membuat orang jadi semakin merasa bahwa ya semua saya udah penuh tekanan gitu, jadi susah untuk bisa bahagia ya, kecuali kalau memang individu tersebut dia mau memperbaiki dirinya dia dan dia merasa bahwa oh aku nggak bisa begini, aku harus happy gitu ya. Tapi juga banyak orang yang dia tidak menyadari, akhirnya ya merasa bahwa buat apa gitu, sehingga buat apa misalnya saya ketawa atau humor misalnya ya, jadi hidupnya dia itu terlalu serius, dibawa segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya dianggap semua sebagai sesuatu yang serius sehingga sulit tertawa. Ya, berdasarkan penelitiannya demikian. Namun kenapa tadi saya bilang bisa mitos bisa fakta, namun ada juga sebagian individu yang merasa bahwa hidupku begitu bermakna, begitu berbahagia, aku sudah bisa melihat anak cucuku semuanya hidup berhasil, bahagia. Ya udah aku happy aja, buat apa harus dimurung, buat apa harus bersedih. Sehingga bawaannya senang, bawaannya suka dengan humor. Dan memang kembali lagi, mungkin bisa jadi itu memang bawaan dari diri individu tersebut. Pembawaannya memang humoris gitu, sehingga dia bukan tipe yang murung. Dan memang juga itu bentuk dari namanya lansia kan di ujung usia kita juga ya, perjalanan hidup kita seperti apa, kalau kita bisa mindful juga, ya insya Allah di ujung usia kita tuh kita bisa tetap bahagia, bisa tetap ya paling enggak tertawa lah di hari-hari kita, dan itu yang kita harapkan juga ya Mbak ya. Asal jangan tertawa tanpa sebab juga ya, nanti aneh sekelilingnya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah ini tadi udah aku singgung sedikit, mindfulness. Nah mindfulness ini katanya bisa membuat hidup lebih bahagia. Nah sejauh mana sih impactnya? Ya, mindfulness itu ini fakta ya. Fakta bahwa mindfulness itu bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia. Karena ketika kita mindful itu kan artinya adalah kondisi sekarang, saat ini, dan yang sedang saya lakukan. Sehingga pikiran saya tidak mengembara kemana-mana, gitu ya.
Jadi kalau mindful, ya dia memang fokus terhadap apa yang sedang dia lakukan, dan itu memang membuat jadi lebih bahagia, jadi lebih percaya diri, jadi memang dia lebih fokus terhadap apa yang dia lakukan, dan itu memang betul. Sebaiknya memang bisa dilatih sejak anak-anak gitu Mbak. Karena banyak sekali anak-anak ketika makan dikasihnya tontonan, betul, gadget di depannya, jadi distraksi ya. Ya, jadi dia makan sambil lihat. Jadi anaknya itu tidak mindful eating lah ibaratnya. Dia tidak tahu apa yang sedang saya lakukan ya. Mungkin dia tahu saya makan, tapi dia tidak begitu mindful, tidak menikmati. Karena dia fokusnya adalah lihat layar. Jadi sebetulnya mindfulness itu, kalau kita bicara mindfulness bisa untuk kesehatan mental, untuk kebahagiaan, itu latihlah dari anak-anak. Yes. Kalau nggak dari kecil ya sampai besar nggak bisa menikmati gitu kan ya Mbak. Bahkan which is dalam kondisi liburan pun kayaknya dia kemana-mana pikirannya nggak bisa menikmati kondisi itu gitu ya. Nah sayang banget udah keluar duit banyak tapi nggak bisa nikmatin gitu. Oke, itu boleh dipraktekkan ya dari usia sejak dini nih, karena ini impactnya besar banget sampai nanti dewasa. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau sering menangis tanpa sebab pertanda gangguan mental. Bener nggak sih Mbak? Ya, faktanya demikian, namun itu tergantung lagi fase atau derajat keparahannya. Derajat keparahannya gitu ya, seberapa sering, apakah memang itu dialaminya di perempuan di periode tertentu, misalkan hormonal dia ya, masalah hormonal, ataukah ketika dia akan datang bulan ya, emosinya up and down gitu. Jadi perlu dilihat juga nih perasaan gak jelasnya ini yang sering nangis, marah, murung, itu timbulnya kapan? Biasanya memang konselor atau psikolog kita gali ke masa sebelum terjadi yang sekarang. Karena yang sekarang ini adalah kan yang tampak. Oh ya, oke, kamu sering nangis gak jelas. Oke, apa yang terjadi sebelumnya? Sehingga ketika kita gali sebelumnya, antecedents-nya, penyebab sebelumnya, kita bisa mencari C-nya, consequence atau solusinya. Karena B itu adalah behavior yang tampak saat ini. Sehingga penggaliannya itu adalah kenapa, berapa lama, pemicunya apa. Oh, saya seringnya malam, kalau lagi sendiri, atau misalnya saya pemicunya ketika sampai di kantor, nggak jelas aja. Nah itu kan yang perlu digali di masa yang sebelum si behavior ini muncul. Betul. Berarti di sebelumnya harus digali supaya tahu langkah selanjutnya. Jadi kalau di behavior analis gitu ya, terapi perilaku, kita pakainya ABC method. Antecedents, behavior, consequence. Behavior adalah yang tampak sekarang, tapi kita harus gali nih antecedents-nya apa sih penyebabnya. Sehingga kita bisa tahu konsekuensinya apa yang harus kita lakukan atau solusinya apa yang bisa dilakukan. Oke, pertimbangannya banyak banget dari ya kondisi nangis tadi ya, nangis tiba-tibanya itu periodenya kapan, terus apa juga tindakan-tindakan atau mungkin kejadian sebelumnya, nanti baru terlihat nih konsekuensinya apa dan apakah memang ada gangguan mental atau memang ya sesaat aja ya di periode tertentu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan topik utama kita hari ini, tapi sebelum itu kita jeda dulu ya Mbak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang amarah dan dendam. Bagaimana melepaskannya dengan ikhlas, apalagi di bulan yang suci ini, bulan yang baik menyambut Idul Fitri ya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Ini karena ganti ya, jadi rada-rada suka lupa nih. Nah, kita balik lagi ke psikolog kita hari ini, Mbak Vinandita Utari, MPASI, psikolog CTC, CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Oke, Mbak, kita bahas tentang dendam dan amarah. Amarah dulu baru dendam, atau sebenarnya ini suatu hal yang ya udah terus aja nih berkutat, ketika dendamnya belum beres, amarahnya juga nggak selesai-selesai. Iya. Jadi dua hal yang berbeda nih sebetulnya nih Mbak. Kalau dendam itu, kita bicara dendam itu kan adalah dorongan yang kuat dari dalam diri untuk menyakiti orang lain. Membalas gitu ya? Membalas. Jadi ada konotasinya kan negatif gitu ya. Sama sih amarah juga sama, negatif juga. Hanya kalau amarah
masih bisa setara dengan ya dia marah, kesel, uring-uringan, marah-marah nggak jelas gitu ya. Tapi tidak sampai ada dorongan yang kuat untuk menyakiti orang lain, baik itu verbal, fisik, atau menyakiti dengan cara yang lain, misalnya dengki yang berkepanjangan gitu. Jadi kalau dendam itu bentuknya adalah dia punya dorongan yang begitu kuat. Nah, ini yang harus dibedakan nih. Kadang-kadang saya dendam pokoknya sama dia. Kita nggak tahu ya melontarkan kata itu bahwa sebenarnya dendam itu tuh ada tindakan setelah itu, bukan cuma marah. Nah, kalau dibedakan ya marah itu adalah emosi yang memang sebenarnya wajarkah atau gimana? Ya, kalau kita bicara marahnya saja, ya itu kan warna emosi. Sama lah kayak senang, sedih gitu ya, kecewa, marah, warna-warna dari perasaan kita. Tapi ketika itu amarah, ya berarti dia lebih dari marah nih, ya. Okay. Naik marah tingkat ya, naik tingkat, ya. Nah, begitu naik tingkat, ini sebisa mungkin memang kita sudah menyadari di level marah, sehingga jangan menjadi amarah. Yes. Ketika amarah itu kan intinya adalah dia sudah dengan perilaku memarahnya memuncak, atau dengan bentakan, atau dengan ekspresi, bukan cuma sekedar aku marah, ya aku kesel, bukan cuma sekedar itu, tapi sudah lebih ada luapan. Kalau amarah tuh lebih ada luapan emosi. Betul. Jadi dia menjadi amarah. Ketika tidak tertangani dengan baik dan itu berkaitan dengan orang lain, nah itu bisa menjadi pemicu yang tadi, dendam atau perasaan untuk membalas perilaku orang lain dengan tindakan-tindakan tertentu, dan itu ada dorongan itu gitu ya, sehingga memang harus kita sendiri yang punya alarm diri bahwa ketika saya udah ngerasa nggak nyaman, saya marah, oke, saya janji saya sampai di tahap marah saja. Itu yang harus bisa, yang dibilang orang bisa kontrol diri kan begitu ya, bisa mengontrol emosi kan seperti itu. Dia tahu, dia menyadari iya saya marah gitu ya, tapi tidak sampai menjadi amarah atau marah yang tadi yang meluap seperti itu. Oke, jadi tingkatan dari marah ya nanti kalau nggak bisa kontrol bisa jadi amarah, ujungnya bisa dendam. Nah, kalau kita bicara tentang dendam, banyak orang yang bilang gini, kayaknya memang karakter kamu pendendam gitu ya. Nah, apakah hanya orang-orang yang punya karakter tersebut yang punya dendam, atau sebenarnya semua orang bisa punya dendam atau menyimpan dendam dalam hatinya? Iya, bicara dendam itu bisa semua orang, ya bisa semua orang, bukan hanya dengan orang-orang tertentu yang dianggap bahwa oh kayaknya kamu nih punya karakternya pendendam deh, karena dari dulu selalu sama orang bermasalah gitu ya. Tidak hanya demikian, tapi dendam itu bisa hinggap atau bisa dimiliki oleh individu manapun tanpa dia memandang latar belakang, keadaan keluarga, usia dan sebagainya. Hanya yang penting adalah apa yang menjadi pemicu orang itu dendam, itu kan yang perlu dia ketahui. Betul. Ketika itu tidak masuk akal ya dia harus bisa mengontrol. Oh dendam karena masalah sepele gitu ya, oh masalah receh nih, kok aku gitu aja dendam ya nggak perlu berarti. Sehingga adalah dia harus menyadari dan perlu bantuan profesional. Jangan berbicara dengan teman ya ataupun orang lain yang tidak tahu menau, justru ya udah benar bales aja, kan kamu udah disakitin. Nanti justru dia mendapatkan solusi yang salah gitu. Sehingga saran dari saya adalah ketika orang merasa jantung berdebar-debar, tangan berkeringat, gugup gitu, terutama kalau dengar nama orang tertentu atau ada stimulus yang datang, lebih baik segera periksakan ke profesional ataupun ke psikolog untuk bisa ditangani lebih lanjut agar tidak menjadi dendam yang berkepanjangan yang dia simpan di dalam hatinya dia. Nah, banyak yang bilang gini kan, kalau orang yang amarahnya meledak-ledak biasanya ya udah selesai di situ aja. Tapi orang yang diam tuh biasanya pendendam. Bahwa orang yang diam itu biasanya nanti akan ada tindakan besar yang justru jadi gongnya gitu. Makanya kita sering lihat ya beberapa kasus yang tiba-tiba mungkin kok dia seorang ibu rumah tangga biasa, kalem hari-harinya, kok tiba-tiba melukai anggota keluarganya atau sampai berdampak kematian. Atau mungkin yang baru-baru ini juga ada seorang ayah yang akhirnya menyebabkan kematian 4 anaknya juga karena dendam gitu ya. Benar nggak sih ada korelasinya orang yang diam dan menyimpan amarah itu akhirnya bisa berimpact menjadi sebuah dendam?
Ya, kalau kita bicara dendamnya sendiri itu tidak tergantung pada apakah dia orangnya diam, apakah dia orangnya periang gitu ya. Karena dendam yang dia secara tiba-tiba juga bisa. Jadi dia Bisa punya aja histori di masa lalu, di masa kecil mungkin pernah dibully sama orang itu, ketika dia sudah dewasa dan dia ngerasa dia punya power, dia melakukan balas dendamnya berpuluhan tahun kemudian gitu kan. Itu bisa saja yang tiba-tiba artinya tapi dia udah punya ceritanya, historinya di masa lalu. Jadi tidak terkait apakah dia orangnya periang ataukah dia orangnya pendiam. Hanya saja ketika kita ketemu kasus misalnya, oh kok bisa ya padahal dia kalem, padahal pendiam, kok tiba-tiba melakukan tindakan yang buruk, tindakan yang negatif dan di luar dugaan gitu ya. Bisa saja saat terjadi perilaku tersebut, misalnya ada perilaku yang menyakiti dia, mungkin dia bertubi-tubi disakiti oleh pasangannya, mungkin saat itu dia diam tapi dia mengatur strategi. Gimana nih ya caranya balas dendam gitu ya, nanti cari celahnya gitu. Jadi sehingga ketika dia ada celah baru dia melakukan itu. Nah ini yang memang justru mengkhawatirkan ya. Jadi istilahnya adalah ketika kita memang marah, lebih baik ungkapkan. Saat saya merasa nggak nyaman saya marah, lebih baik diungkapkan daripada ditahan tapi meledaknya nanti ngagetin orang lain gitu ya, tiba-tiba gitu. Betul, itu yang paling mengerikan gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita runut lagi dari, kan kadang-kadang gini ya, karena ternyata nggak berkaitan dengan karakter. Bahkan yang tadi memendam pun bukan berarti diam itu memendam, bisa aja diam itu karena lagi ngatur strategi. Amarahnya cuma disalurkan dengan bentuk yang berbeda aja gitu ya. Kan ada yang silent treatment juga sebenarnya bentuk marah juga gitu. Nah kalau dirunut dari kecil misalnya, apakah anak, kan kita sering ya ketika dia mendapat mungkin tindakan yang tidak nyaman dari temannya. Ada yang mungkin orang tuanya mengajarkan, ya udah kamu sabar, maafkan. Ada yang orang tuanya balas dong gitu ya. Apakah hal-hal semacam itu akan memicu seorang anak juga menjadi anak yang inginnya tuh mendendam, inginnya membalas nanti di saat dewasa? Iya, bicara kasus anak, ketika ada yang menyakiti anak kita di sekolah gitu atau dia di mana lah di tempat bermainnya gitu ya, kita bisa ajarkan untuk dia bersikap asertif, berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi bukannya oke bener sabar gitu ya, oke bener misalnya nggak usah bales, tapi bukan berarti dia jadi akhirnya pengalah dan penakut. Ya, tapi yang kita ajarkan adalah katakan nak, kamu diapain? Oh aku dicubit mami, oke kalau dicubit bilang, aku nggak bisa dicubit, kamu nggak boleh cubit aku, cubit itu sakit loh. Jadi bukan bales, bukan berarti cubit balik bukan gitu cubit balik, bukan juga lari dari kenyataan, kabur gitu ya. Tapi dia harus diajarkan untuk menghadapi gitu, untuk berani berbicara. Karena otak manusia itu kan ketika dia mendapatkan serangan, tekanan, sesuatu yang mengkhawatirkan, flight or fight, ya dia akan lawan atau dia justru lari. Iya, gitu. Biasanya gitu kan. Ya, sehingga caranya adalah dihadapi dulu, tapi dengan baik-baik, dengan bicara. Kalau memang sudah tidak bisa juga, baru kita jaga jarak. Oke deh, aku nggak usah temenin dia lagi, dia nyakitin aku. Tapi pertama kali adalah hadapi dulu, supaya tapi dengan cara yang tadi ya Mbak ya, dengan komunikasi, bukannya dengan ya tindakan yang sama gitu. Kalau enggak ya jadi sama aja, equal ya, sama-sama salah gitu kan. Jadi memang sebenarnya kalau mau dirunut ya dari masa kecil, pola asuh itu juga jadi pondasi yang penting untuk tumbuh kembang seseorang sampai nanti dia dewasa ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bagaimana melepas amarah dan dendam. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Mbak Vinandita Utari MPSI, psikolog CTC CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Mbak, tadi kita sudah bahas tentang apa itu amarah, apa itu dendam, mengapa bisa terjadi pada seseorang. Nah sekarang yang jadi permasalahan, kapan orang itu atau bisa nggak sih orang itu sadar? Kan kalau orang dendam tuh
pasti rasanya tadinya dia yang disakiti, dia yang dizolimi, dan rasanya itu aduh kok saya diperlakukan demikian. Rasanya ingin membalas. Dalam kondisi demikian orang tersebut pasti merasa dia benar dan tidak sadar bahwa rasa yang dia simpan itu salah. Kapan dia bisa sadar kalau itu salah, atau mungkin bisa nggak ya ada tanda-tanda yang diperlihatkan seseorang ketika dia sedang menyimpan dendam? Ya, tanda-tanda yang diperlihatkan ketika orang menyimpan dendam itu biasanya dia mulai membatasi diri dari interaksi sosialnya. Yang tadinya mungkin suka bergaul, suka ketemu dengan orang banyak, ketemu teman-teman, ketemu saudara, mungkin dia mulai membatasi. Kemudian juga yang berikutnya adalah dia menghindari topik-topik pembicaraan yang berkaitan dengan orang tersebut. Gitu ya. Jadi kalau ada yang menyinggung ataupun ada tentang pekerjaan atau apapun lah ya yang menyinggung perasaannya yang berkaitan dengan orang tersebut, dia cenderung menghindari topik-topik itu. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya itu akan larinya ke fisik. Ketika orang menyimpan dendam, yang terkena pada umumnya ya itu area jantung, hipertensi, keringat berlebih, ya, sakit perut. Tapi itu ketika diperiksakan secara fisik ke dokter, nggak ditemukan, nggak ada masalah apa-apa, gitu ya. Sehingga biasanya dirujuklah ke psikolog ataupun ke psikiater buat penanganan lebih lanjut gitu, karena ternyata tidak ditemukan sumber sakitnya. Nah itu yang perlu ditangani dengan psikoterapi biasanya. Yes, betul. Ya. Kemudian sampai nanti ketika sudah mengikuti sesi dengan psikoterapi baru nanti bisa sampai ke tahap menyadarkan diri untuk pemaafan. Jadi jatuhnya nanti forgiveness therapy. Yes. Ya, terapi memaafkan. Tapi memang tidak bisa instan. Namanya terapi itu adalah bentuk intervensi jangka panjang yang tidak bisa sekali dua kali sesi ketemu selesai. Tapi kita harus cari dulu nih akar permasalahannya, kemudian dia menyadari, kemudian dia memiliki keinginan untuk merubah diri, itu penting sekali. Karena sekuat apapun lingkungan kita mau mendorong orang tersebut, kita mau memotivasi, tetap saja perubahan itu tidak terjadi kalau orang tersebut, individu tersebut memang nggak mau. Saya nggak mau berubah. Memang saya mau begitu, walaupun kita udah bilang oh nanti sakit segala macam, enggak. Kalau misalnya dia tetap bersikukuh, keras kepala misalkan ya, dia ya sudah sulit untuk lingkungan untuk merubahnya. Jadi segala perubahan itu memang harus dari dalam dirinya sendiri yang memang ingin merubah. Jadi dia harus sadar bahwa dia punya dendam, dia harus sadar itu merugikan dia dan dia mau berubah gitu ya. Kalau nggak punya hal-hal ini ya nggak akan bisa sampai si forgiveness terapi tadi gitu kan. Nah kalau kita si orang ini nggak mau, bisa nggak orang di sekelilingnya yang punya inisiatif? Apakah nanti di meja treatment juga nggak akan berhasil ketika mungkin seorang anak dibawa oleh orang tuanya atau orang tua yang dibawa oleh anaknya ke psikiater atau ke psikolog gitu, tetap dia nggak akan berhasil juga. Oke, pada sesi-sesi awal bisa dibantu demikian, boleh dibantu oleh lingkungan dan memang biasanya begitu ya. Artinya gini, ketika dia tidak menyadari gitu ya, tidak menyadari kesalahannya gitu, bahwa tindakannya untuk memendam rasa dendam itu adalah salah karena di dalam benaknya adalah saya yang benar, dia yang salah gitu. Ini kan yang gitu ya Mbak ya. Lingkungan yang bisa menilai, tapi individu tersebut dia nggak bisa menilai dirinya kalau dia itu salah, ataupun ketika dia menyadari ya nggak apa-apa emang salah, emang kenapa misalnya ya. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Nah itulah lingkungan boleh di awal-awal sesi, oke deh, yuk kamu aku temenin yuk kamu aku bawa ke ini. Kalau dia mau, di titik dia mau ikut berangkat aja itu udah bagus. Berarti itu udah ada poin plus lah, ada keinginan. Walaupun mungkin sampai di ruangan sesi, ya mungkin dia akan diem, akan dengerin, saya mau diapain gitu ya. Biasanya ada penolakan-penolakan di awal. Karena denial itu penolakan tuh ada untuk orang yang memang biasanya dia ngerasa bahwa saya benar gitu, why me gitu, kenapa saya harus dibawa ke sini. Nah, tapi itu adalah sebuah proses yang memang nggak apa-apa, terima aja dulu. Lingkungan keluarga pun yang mengajak dia, individu tersebut untuk datang konsultasi misalkan, jangan putus asa, udah deh sekali diajak, udah gitu ya. Tapi coba lagi sampai dia merasa memang dia membutuhkan treatment tersebut atau membutuhkan sesi itu. Nah,
Sesinya semacam apa sih, mungkin sebagai gambaran gitu ya untuk pemirsa yang mungkin merasa oh kayaknya saya punya nih dendam ini dan saya niat mau menghilangkannya, mau melepaskannya, tapi saya takut nanti terapinya saya bisa nggak ya jalaninnya. Gambarannya tuh apa sih Mbak yang tahapan-tahapan yang akan dijalani? Ya, tahapan pertamanya biasanya penggalian informasi dulu, kemudian kita lihat juga latar belakangnya, penggalian latar belakang, kemudian juga jika memang memungkinkan dihadirkan pihak lain. Jadi ada anamnesa yang kita gali ke individu tersebut, ke klien maupun dengan keluarganya. Ya, apabila memang dia datang sendiri, jika nanti memungkinkan di sesi-sesi berikutnya, misalnya di sesi pertama dia datang sendiri, bisa saja di sesi kedua, ketiga atau berikutnya kita bisa minta ada nggak anggota keluarga yang bisa mendampingi, yang tahu cerita tentang ini, tentang kasusmu ini, gitu. Jadi seorang psikolog juga kita bisa gali nih dari lingkungan keluarganya, tidak hanya dari individu tersebut. Kemudian ada juga misalkan sesi writing ya, menulis, journaling sih sebetulnya, dia menulis gitu ya, journaling, menulis seperti tadi misalkan tentang kekuatan saya, potensi yang saya miliki, hal-hal yang harus saya tingkatkan gitu, dan pada umumnya tidak menggunakan kata negatif. Bukan kekuatan saya 1, 2, 3, kekurangan saya 1, 2, 3, bukan kekuatan dan kekurangan, tapi pada umumnya kita menggunakan bahasa yang lebih positif. Kekuatan saya 1, 2, 3 dan hal yang perlu saya tingkatkan 1, 2, 3 gitu. Jadi itu lebih membawa ke arah pemikiran yang lebih ke positif gitu ya. Kemudian juga setelah itu kita ajak untuk menyadari, oke, nggak enak ya Bu ya, misalnya udah berapa lama, oh jadi susah tidur ya. Jadi sambil kita dengarkan juga, sambil kita gali. Oke, kalau memang seperti itu kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Jadi ada sesi konselingnya juga, dan pada akhirnya nanti kita akan membuka cara pandang ya. Nah, tugas psikolog itu kan adalah memberikan insight kan kepada kliennya, memberikan insight bahwa dia akan akhirnya menyadari bahwa oh iya ya, yang selama ini saya lakukan berarti salah ya, kenapa saya nggak bisa tidur, iya kan yang rugi ibu jadinya kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, ada sesi di mana pada akhirnya klien kita arahkan sampai dia bisa membuka pemikirannya dia bahwa oh ya, yang saya lakukan kalau dulu saya lakukan A itu menjadi salah, maka sekarang saya lakukan B. Nggak semenakutkan itu kok, nggak akan diapa-apain juga ya sama psikolognya, bahkan sebenarnya akan dibantu digali gitu. Kadang-kadang kita tuh susahnya untuk sampai ke sisi yang tadi aja males ya, untuk mengingat masalahnya males, untuk mengingat sosok orangnya males, nah itu dibantu gitu kan. Kalau ada orang lain kayaknya jadi lebih ringan, apalagi ini adalah tenaga profesional. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan lewat DM Instagram, saya akan bacakan ya Mbak. Ini dari Dinda. Pertanyaannya, pagi Mbak Vina, saya sudah 1 tahun bertengkar dengan adik saya karena beda pendapat. Rencananya saya mau berbaikan, tapi melihat sikap adik saya justru makin kesal. Soalnya dia cuek banget dan tidak menganggap saya ada. Bagaimana ya Mbak mengatasinya? Makasih. Oke, sedih ya kalau misalnya ini adalah anggota keluarga, apalagi sedaerah, satu rumah yang notabene kita akan bertemu terus gitu. Nah, solusinya untuk yang dihadapi Mbak Dinda gimana nih Mbak? Iya, karena Mbak Dinda ini kan kakak posisinya ya, dan ini adiknya yang kelihatannya sulit untuk berubah untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, caranya adalah coba Mbak Dinda, karena dia kakaknya pasti dia tahu, karena mungkin sekian tahun tinggal serumah sama adik, pasti dia tahu bahasa kasih adiknya apa sih, yang adiknya suka apa. Apakah adiknya suka dipuji, apakah suka dibelikan sesuatu, apakah suka dengan pelayanan misalkan ya. Oh, adik saya suka pelayanan, oke. Mbak bikinin kamu spaghetti loh, makanan kesukaan. Mau nggak? Atau belikan apa. Jadi kita harus membidik istilahnya gitu ya, pada hal yang memang dia suka. Jangan dia nggak suka jeruk, dikasihnya jeruk gitu kan ya. Kayaknya bendera perang nih gitu ya. Betul, tapi kita harus bisa melihat apa yang dia suka. Nanti pelan-pelan kita bisa masuk dari situ. Dan sambil tetap berupaya, tetap mendoakan pasti, dan tetap juga jangan putus asa untuk terus berkomunikasi. Walaupun mungkin pada awal-awalnya susah. Mungkin bagi si pihak adik dia akan merasa bahwa gengsi, ngapain aku harus bermanis-manis gitu ya. Tapi tetap kalau kakaknya ingin berbaik,
ya menjadi hubungannya menjadi lebih baik, ya memang harus dimulai dari kakaknya juga untuk menjadi lebih baik. Oke, jadi untuk Mbak Dinda mungkin ini bisa dipraktekkan juga ya di rumah agar bisa hubungannya lebih baik lagi dengan adik. Kalau misalnya adik masih cuek, mungkin Mbak Dinda sebagai kakak boleh nih ambil langkah duluan dengan yang tadi, cari love language-nya apa sih dari adik. Memberikan suatu hal yang dia suka, walaupun itu bukan hal yang besar gitu ya, hal-hal sederhana kali aja menyentuh hatinya dan bisa memperbaiki hubungannya. Oke, semoga ini berguna ya untuk relasinya dengan adik. Nanti kita akan lanjut lagi tapi usai jeda ya Mbak. Kita akan kembali, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik Mirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang amarah dan dendam. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Kita lanjut lagi dengan Mbak Fidanita Utari, MPSI Psikolog, CTCCGA Psikolog dari Primadita Consulting. Oke, Mbak, kalau tadi bicara tentang kasusnya Mbak Dinda sendiri kan memang karena dalam satu rumah gitu ya, akhirnya ya mau nggak mau harus sering bertemu. Nah, ketika seseorang punya masalah atau punya dendam, biasanya pihak ketiga selalu ingin menyatukan gitu ya, mengkonfrontir gitu keduanya untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi kadang ya ujungnya cuma ingin saling bermaafan ya di bibir aja gitu. Sedangkan belum tentu dalam hatinya. Mengkonfrontir orang yang bermasalah atau punya dendam dalam kondisi yang sebenarnya belum terselesaikan satu sama lain ini sebenarnya adalah tindakan yang benar atau enggak sih? Iya, sebaiknya memang tidak dilakukan ya, kalau memang tidak tahu betul akar permasalahannya. Karena ketika kita sebagai pihak ketiga atau orang lain, sebetulnya kan kita sudah di luar pagar dari kehidupan orang tersebut. Itu kecuali kalau memang kita sebagai orang yang mengkonfrontir itu tadi, masalah itu memang kita terlibat di antara mereka bertiga, ya, sehingga kita mau menjelaskan atau mau memperbaiki duduk perkaranya karena memang individu tersebut dia terlibat. Tapi kalau dia tidak terlibat dan ini hanya interaksi dua orang yang kita tiba-tiba datang ingin kita ingin membuat mereka lebih damai gitu ya, ini sebaiknya tidak serta-merta dilakukan kalau memang tidak tahu akar permasalahannya. Karena memang masing-masing pihak itu kan mereka harus bisa menerima dulu kondisinya masing-masing sehingga mereka tahu oke, sekarang saya udah siap untuk minta maaf. Ya, minta maaf itu bukan berarti melupakan gitu ya. Artinya ketika dia sudah siap minta maaf ya baru kita yang orang ketiga inilah yang akan mengkonfrontir atau kita mendudukkan mereka untuk berdamai dan segalanya gitu ya. Dan kembali lagi mengenai tadi permintaan maaf atau pemaafan atau kita mau kaitkan dengan teori pemaafan. Sebetulnya itu tidak betul kalau kita bilang sudahlah lupakan, itu tidak betul. Nggak bisa. Gitu. Nah, kalau melupakan itu tidak bisa. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa bilang oh udah lupain aja, nggak bisa? Karena bahaya, Mbak. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika dia punya serangan bertubi-tubi, masalah yang dia sakit ya, merasa sakit, merasa tertekan, terus kok bisa disuruh melupakan ya. Jadi bukan melupakan bahasanya, tapi maafkan. Ya, walaupun ingatan itu masih ada, nggak apa-apa, karena memang kan memori manusia masih ada gitu. Betul. Jadi justru kalau dibilang disuruh lupain, wah kok malah jadi aneh. Kenapa aneh itu tadi? Itu masalah besar kok disuruh lupa, itu nggak bisa dalam benak itu, disuruh lupa, suruh dihapus kayak menghapus, udah lupain nggak bisa. Oke, saya masih ingat kejadiannya tapi saya sudah maafkan bukan buat dia tapi saya maafkan buat kebaikan saya. Betul. Bukan memaafkan permasalahan-permasalahan yang lalu, bukan untuk memperbaiki yang sudah lewat, tapi memaafkan ini adalah untuk memperbaiki masa depan saya, dan saya memaafkan itu adalah untuk diri saya. Jadi benefitnya itu untuk diri sendiri. Betul. Sehingga memang bukan berarti kalau saya maafin kalah dong, ngalah gitu, bukan berarti ngalah, tapi sebetulnya itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Makanya disebut teori pemaafan atau forgiveness therapy. Yang kita sebut adalah pemaafan itu tadi.
Jadi memaafkan itu bukan berarti melupakan, dan memaafkan juga bukan untuk keberuntungan orang lain, tapi sebenarnya untuk manfaat diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Dan ketika kita memaksa orang untuk melupakan kesalahan orang lain atau hal yang berat yang pernah dialami, seakan-akan orang ini juga kayak nggak ada value-nya ya, takutnya dia ngerasa nggak dianggap berharga atau tidak dihargai. Jadi memang peran pihak ketiga ini penting sekali untuk tahu benar-benar semuanya nih harus dihargai dan benar-benar harus diberikan haknya gitu ya. Oke, jadi jangan sampai akhirnya ada yang tetap merasa terzolimi atau merasa kayaknya saya nggak dapat benar-benar hak saya untuk divalidasi lah perasaannya. Oke, Mbak, bentar lagi nih kan Lebaran ya. Mau nggak mau kita akan bertemu sanak keluarga yang mungkin saja di antara sanak keluarga kita atau mungkin pemirsa di rumah yang masih menyimpan amarah atau dendam satu sama lain. Tapi mau nggak mau harus ketemu nih. Mungkin ada tips nggak? Paling tidak untuk tidak merusak suasana hati kita ya, bukan merusak suasana keluarga, tidak merusak suasana hati kita di hari Idul Fitri. Mungkin ada yang bisa dibagikan tipsnya? Oh ya, sebentar lagi akan Hari Raya Idul Fitri ya, dimana orang tuh sering banget, bukan cuma secara verbal langsung, maaf lahir batin, tapi kadang-kadang juga teks juga gitu ya, maaf lahir batin gitu ya. Nah ini diharapkan jangan hanya menjadi lip service saja, bukan cuma pemaafan yang hanya di mulut saja. Nah yang diharapkan adalah ketika momen Hari Raya ya memang itu setulus hati ya memang melupakan. Kembali lagi, bukan ya berarti melupakan, tapi saya itu memaafkan. Ya, ingatan itu masih tetap ada karena kita adalah individu yang sehat. Ya, makanya saya masih ingat. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang banyak, apalagi keluarga besar di momen hari raya, ketika kita memang merasa tidak nyaman, tapi harus ketemu, ya tidak apa-apa dihadapi saja. Hanya saja mungkin kalau memang kita sudah siap untuk minta maaf ya kita maaf lahir batin, atau memang kita jaga jarak ya, artinya jangan menyinggung diskusi ataupun pembicaraan-pembicaraan yang pribadi. Kerja di mana, kuliahnya udah selesai belum, udah punya anak belum dan sebagainya. Jangan topik-topik yang pribadi, tapi ambillah yang umum. Atau kita bisa menggunakan sarana televisi, kita nonton TV bareng, kita bisa. Jadi kita komunikasi yang general. Yang enggak akhirnya menimbulkan amarah baru gitu ya. Betul. Sehingga topiknya semoga ini umum. bisa benar-benar jadi hal yang positif ya, dan tipsnya bisa berguna juga. Mbak, thank you ya. Kita benar-benar terima kasih, semoga Mbak Vina terus sehat dan bisa terus berbagi untuk bisa bincang sehati. Oke pemirsa, sekian bincang sehati hari ini, semoga bisa berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk mendownload The iPlus, genggam inspirasi dimanapun kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.